Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar? Pastinya masih dong. Nah, siang ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat diharapkan: pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, masih ingat tidak apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf, atau disebut juga sebagai kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di pertama awal paragraf yang disebut sebagai deduktif, kedua tengah paragraf yang disebut sebagai ineratif, dan yang ketiga akhir paragraf yang disebut sebagai induktif. Coba kalian simak kalimat berikut, ada di buku paket halaman 3 ya. Judulnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya benar, yaitu jawabannya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari jawaban tadi kita bisa mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Sistem gerak pada hewan dan manusia yaitu tulang dan otot. Oke, kita akan mengenal tentang organ gerak hewan. Pertama, ada hewan vertebrata atau yang disebut sebagai bertulang belakang. Contohnya yang pertama adalah sapi yang disebut sebagai mamalia. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kedua, ada kelinci. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek, 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Ketiga, ada katak amfibi. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Yang keempat ada ikan atau pisces. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Kelima ada ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Yang kedua ada hewan avertebrata, yaitu tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya yang pertama kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis. Kedua, ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel yang berada di dekat mulutnya. Yang ketiga ada siput atau moluska. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Setelah kalian melihat gambar-gambar hewan dengan sistem geraknya, apakah kalian mempunyai hewan kesayangan di rumah? Yuk, kalian gambarkan dan tulis ya di buku paket halaman 11. Ayo berkreasi.